wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa billahi rabbil islami wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wa rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Yang sama-sama dihormati yang kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta rombongan, yang sama-sama dihormati yang kita muliakan imam-imam masjid, tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, yang sama-sama dihormati yang kita muliakan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada subuh ini. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita dipersilakan kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah tempatkan kita nantinya bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohon minta kepada Allah SWT, semoga yang banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita termasuk termaktub ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Wa man shalla alayya asran, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfan, maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, lam yamut, tak akan mati, hatta yubasysyara lahu bil jannah, sampai dikabarkan surga untuknya. Bapak Ibu, subuh ini sudah berapa kali selawatnya? 10. Ada 10? 16. Oh 16. Alhamdulillah. Ada yang 100. Kalau belum ada, sambil mendengarkan ceramah kita pada subuh ini, kita mulai dalam hati kita. Maka jangan heran Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada orang-orang tua kita, alim-alim ulama, orang soleh di antara kita, sebelum dia meninggal dunia, ada di antara mereka yang sudah tahu posisi letaknya nanti di surga, dan dia sudah tahu dia akan dijemput. Bisa jadi orang yang seperti ini adalah orang yang ahli salawat. Dia panggil anak kaum pemilihnya, keluarganya, hei sebulan. Kebetulan ayah yang sedang sakit. Kemudian ayah mengatakan, hari Jumat besok mungkin aku tak akan lagi bersama kalian. Bisa jadi 2 hari, 3 hari sebelumnya dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada kejadian seperti itu Bapak Ibu di sini? Mungkin ada. Dia panggil anaknya, dia panggil keponakannya, dia panggil tetangganya, orang-orang yang dia dekati. Kemudian dia sampaikan, mungkin besok kita akan berjumpa lagi. Bisa jadi orang ini ada ahli sholat. Karena dalam hadis yang kita bacakan, la yubasysyara, lam yamut, tak akan mati. Orang yang banyak berselawat, apalagi sampai 1000 kali sehari semalam, tak akan mati, tak akan meninggal. Pak Ibu yang merahmati Allah, sampai dikabarkan baginya surga. Bisa jadi Rasulullah datang masuk dalam mimpinya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini. Amin. Amin. Maka mulai hari ini, mulai detik ini, memperbanyak salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya usahakan apa yang dirahmati Allah, kalau dapat, walaupun dalam kesibukan apapun,
diusahakan 1000 sehari semalam. Apa susahnya bagi yang rahmati Allah? Subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Berapa jumlahnya? 1000. Susah. Kalau ada yang mengatakan susah, mati aja. Tidak butuh biaya, tidak butuh energi, tidak butuh yang lain-lainnya. Hanya sambil jalan, berdiri, duduk, Allahumma sholli ala sambil kita bekerja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ahli salawat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk menyampaikan satu ayat, kemudian kita tafsirkan. Ini sangat amat berat nih, karena saya bukan ahli tafsir. Karena yang dikatakan ahli tafsir harus menguasai beberapa bidang ilmu Islam. Tapi karena cuma satu ayat, dan itu pun boleh diambil penggalan ayat saja, kemudian nanti kita jelaskan. Ayat yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah terdapat dalam surat Al-Fath, ayat yang ke-29, yang bunyi ayatnya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ayatnya panjang, tapi saya ambil yang sedikit saja. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sima, tanda mereka nampak dari wajah mereka daripada bekas sujud. Kira-kira Pak Ibu yang merahmati Allah, kalau kita pahami selama ini bekas sujud itu seperti apa? Apa? Ada yang mengatakan hitam, ada yang mengatakan yang lain. Simahum, tanda di antara mereka umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mereka ingin mencari ridha Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, nampak tanda mereka di wajah-wajah mereka daripada bekas sujud. Jadi bekas sujud ini Bapak Ibu pemahamannya apa? Tadi ada saya dengar ada mengatakan hitam di keningnya. Kemudian ada lagi apa? Yang menjadi pertanyaan, apakah benar yang selama ini kita pahami bahwa tanda orang yang beriman, tanda orang yang soleh itu orang yang rajin sholat ada bentuk hitam di keningnya. Kira-kira betul tak Pak Ibu? Betul tak? Apakah hitam di kening itu tanda orang soleh? Apakah tanda hitam itu tanda orang soleh? Kok ragu-ragu Pak Ibu jawabnya? Saya ingin kompak jawabannya. Apakah tanda hitam di kening itu tanda orang soleh? Belum tentu. Berarti tanda hitam itu sepakat jamaah masjid Baitur Rahman bahwa itu bukan tanda orang soleh. Tapi sebagian orang menggunakan ayat ini, dan hatta di antara ustaz-ustaz sendiri mengatakan bahwa maksud daripada min asaris sujud, tanda sujud itu adalah berbentuk hitam di kening. Maka kita coba. Nah, pagi ini saya diamanahkan bagian tafsirnya, kemudian kita coba lihat di tafsir ulama-ulama dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, kemudian Tabari dan yang lain-lainnya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa maksud daripada min asali sujud, tanda sujud itu bukan berbentuk hitam gitu. Kalau seandainya maksud daripada tanda hitam di kening itu adalah bagian daripada bentuk kesolehan, otomatis Nabi Muhammad SAW akan diceritakan dalam sejarahnya akan lebih hitam. Ada pernah Pak Ibu dengan sejarah Nabi Muhammad hitam legam di keningnya? Pernah? Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita membahas hitam kekinian ini bukan berarti kita merendahkan, melecehkan kawan-kawan yang hitam kekiniannya, bukan. Karena saya tengok rata-rata di sini hitam kekiniannya. Nanti tersinggung pula dengan pembahasan ini. Ini supaya kita meluruskan pemahaman kita bahwa hitam kening itu bukan tanda kesolehan. Kening hitam itu bukan tanda orang yang soleh. Banyak hitam keningnya. Yang non-muslim pun banyak yang keningnya hitam. Contoh, penganut Buddha itu sampai 7 di sini hitamnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3 hitamnya. Maka setelah kita lihat tafsirnya bagi yang rahmati Allah, yang dimaksud dengan min asari sujud di dalam surat Al-Fath ayat 29 ini yang pertama kata para ulama yang dikatakan min asari sujud, bekas dari sujud ini adalah ada bentuk bercahaya di muka. Bercahaya. Bekas sujud, bekas sholat yang dia lakukan 5 kali sehari semalam, ditambah dengan tahajud, duha dan yang lain-lainnya, itu nampak di wajahnya bercahaya. Nah, ini nampaknya tubuh ini bercahaya semua. Alhamdulillah. Itu yang paling penting bahwa ibu yang rahmati Allah, daripada hitam di genitnya tapi mukanya tak bercahaya. Ramai hari ini yang di genitnya hitam tapi mukanya nggak bercahaya. Ramai. Banyak. Kalau kita lihat sepintas, seolah-olah orang yang tak pernah sujud, tak pernah sholat. Padahal dia termasuk penggiat mengajak dakwah kepada sholat. Tapi yang dia pahami mungkin daripada min asal sujud tersebut adalah berbentuk hitam di keningnya. Ada yang hitam sedikit, ada hitam yang banyak. Itu yang pertama. Jadi katakan min asal sujud, bekas sujud itu adalah bercahaya wajahnya. Kemudian yang kedua ditafsirkan oleh para ulama, yang dikatakan min asal sujud, bekas sujud di wajahnya itu adalah wajahnya, mukanya kelihatan khusyuk, kelihatan tenangnya, kelihatan damai. Kita lihat wajahnya, hati kita damai. Kira-kira apa yang rahmati Allah? Nyaman, enak gak melihat ada orang yang wajahnya hitam di sini ya? Nyaman gak melihatnya? Mana lebih nyaman? Wajahnya bercahaya, indah kelihatan, walaupun dia gak ganteng, walaupun kadang dia orangnya hitam kulitnya, tapi karena dia sholatnya benar, niatnya benar, kelihatan dari wajahnya bercahaya, kelihatan teduh, tenang, daripada hitam di jidatnya. Mana kira-kira lebih enak mandangnya Bapak Ibu yang rahmati? Pasti yang indah dan bercahaya. Maka tafsir yang kedua, para ulama mengatakan yang dikatakan min asal sujud, bekas daripada sujud, tanda daripada sujud itu adalah khusyuk, terlihat di wajahnya, khusyuk. Seperti Ustaz kita yang Ustaz Zul kan. Maka di antara solehnya seseorang Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika kita lihat orang itu kita ingat Allah. Kita melihat seorang ulama mengingatkan kita kepada Allah. Ingatlah Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu di antara ciri-ciri orang soleh. Kemudian tafsir ulama yang lain mengatakan bahwa yang rahmati Allah min asajiri sujud, tanda bekas dari orang yang sujud, yang pertama mukanya bercahaya, kemudian yang kedua khusyuk, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang rahmati Allah, elok akhlak, sopan santun, berakhlak dia, ada sopan santunnya. Berapa banyak hari ini keningnya hitam,
tapi mulutnya tak mampu dia untuk menjaganya. Yang keluar dari mulutnya menyakiti hati sesama muslim. Sebagai contoh, tadi Bapak Ibu sholat subuhnya pakai kunut atau tidak pakai kunut? Pakai, karena saya juga tadi sholat di sini pakai kunut. Ada sebagian kelompok dari umat Islam ini, sebagian kecil sebenarnya, mereka mengatakan kunut yang kita lakukan itu pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah? Bid'ah. Sakit ke hati kita mendengarnya? Sakit. Karena selama ini kita diajarkan oleh guru-guru kita yang bermazhab Syafi'i sampai kepada Imam Syafi'i bahwa kunut subuh itu sunnah. Sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Oh sunnah. Dikira ada bid'ah ada berubah pula. Sunnah. Kalau orang yang min asari sujud, yang berbekas pada dirinya akhlaknya baik, yang keluar dari mulutnya menyenangkan sesama muslim, apalagi perkara kunut tidak kunut ini masuk dalam perkara khilafiyah cabang dalam agama ini. Setiap ulama mempunyai dasarnya. Kalau dia dalam perkara khilafiyah, ulama berbeda dalam satu perkara, maka kedua-dua pendapat itu harus kita hormati. Tapi ini tidak, satu diangkat setinggi langit, yang satu lagi diinjak-injak seolah-olah yang melakukan kunut tidak punya dalil dan dasar dari hadis Rasulullah SAW, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Sebelum sholat tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, azan. Sebelum azan biasanya kita baca tarohim. Tarohim ini juga mereka katakan bid'ah. Dan dua, berarti yang hadir ini muka-muka bid'ah semuanya, karena melakukan bid'ah. Setelah azan selesai kemudian muazin iqamat, bilal iqamat, sebelum takbir dikumandangkan, kita berdiri, kemudian kita rapatkan saf, kemudian melafazkan niat usolli. Maka mengucapkan, melafazkan niat seperti ini mereka katakan bid'ah. Berapa Bapak Ibu? Ada 3. Bapak Ibu kerjakan tadi yang 3 itu. Kerjakan. Berarti ahli bid'ah yang hadir. Kemudian setelah kita sholat, kita akan baca doa iftitah. Tadi Bapak Ibu doa iftitahnya Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id bainana wa baina khotoya. Yang membaca Allahu Akbar kabira tidak mengikuti sunnah alias bid'ah. Doa 4 Bapak Ibu yang angkat. Setelah kita sholat, kita salam. Setelah salam, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita berzikir berjamaah. Zikir sendiri atau berjamaah tadi? Berjamaah. Mereka katakan bid'ah. Ada berapa? 5. Hitung nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau sholatnya aja selesai sholat, semuanya bid'ah. Kemudian kita tahlil tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berjamaah. Mereka katakan bid'ah. Ada berapa? 6. Pokoknya pagi ini kita cerita tentang bid'ah aja lah. Kemudian apa kaitan dengan jidatnya hitam? Gitu. Karena kita jelas tadi yang dikatakan orang yang min asari sujud, orang yang punya akhlak yang baik sesama muslim. Apakah orang yang suka menyalah amalan kita,
Orang yang suka menuduh kita selaku bid'ah itu termasuk akhlak yang baik seorang muslim tidak. Maka kita sebutkan amalan-amalan kita yang mereka bid'ahkan, amalan-amalan kita yang mereka katakan syirik, nanti akan disampaikan. Ini urusan sholat juga. Kemudian kita tahlil tadi, mereka katakan bid'ah. Waktu kita berzikir, tahlil, tadi sebagian kita memakai tasbih, biji tasbih. Memakai tasbih ini bid'ah. Ada berapa? 7. Kemudian setelah kita berzikir, tahlil, kemudian kita berdoa, mengangkat tangan, mengamini doa yang dibacakan oleh imam. Doa berjamaah ini menurut mereka bid'ah. Ada berapa? 8. Setelah berdoa, tadi Bapak Ibu usap muka atau langsung letakkan tangan ke bawah? Usap muka. Usap muka setelah berdoa bid'ah. Karena Bapak Ibu selalu usap mukanya setelah berdoa, makanya mukanya muka bid'ah. Apalagi nggak ada zaman Nabi muka-muka seperti ini. Zaman Nabi muka-mukanya hidungnya mancung, yang hadir di sini mancung juga, mancung di dalam. Setelah kita mengusap muka kita setelah berdoa, kita tengok kawan kita samping kanan kiri, kita ulurkan tangan kita. Mengulurkan tangan bersalaman setelah doa, setelah sholat, mereka katakan bid'ah. Sambil kita bersalaman, kita mengucapkan sholat dan selawat bersama-sama. Tadi bid'ah. Ada berapa? Berapa? 11. Mungkin ada di antara kita, karena pagi ini kita mengadakan di SSB, dan di SSB seperti ini juga nggak pernah zaman Nabi bid'ah. Ada berapa? 12. Kalau nggak SSB, ada di antara Bapak Ibu ambil Al-Quran kemudian baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, biasanya kita tutup dengan lafaz Shadaqallahul Azim, dan mereka katakan juga itu bid'ah. Jadi dari kecil sampai tua kita melakukan bid'ah. Terima Bapak Ibu dikatakan bid'ah? Setelah kita mengucapkan Shadaqallahul Azim, biasa Al-Quran yang kita baca kita cium. Mencium Al-Quran bid'ah. Ada berapa Bapak Ibu yang merahmati Allah? 14, 15. Ada di antara Bapak Ibu yang merahmati Allah, anaknya lahir. Ada baru lahir, dan rata-rata Bapak Ibu waktu kecil waktu masuk bayi, orang tua kita mengazankan di telinga kita, dan perbuatan mengazankan di telinga bayi yang baru lahir mereka katakan bid'ah. Ini anak-anak lahir dari orang tua pelaku bid'ah. Dari kecil sudah diazankan, sudah melakukan bid'ah. Dah dewasa sholat subuh dia bid'ah lagi, baca Quran bid'ah, zikir bid'ah, pakai tasbih bid'ah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Tidak ada satupun yang tepat menurut kelompok ini. Kemudian kita undang kaum pemilih, karena besar hati kita tunjukkan dalam bentuk syukur, kita undang kaum pemilih kita untuk syukuran dengan memotong kambing dan dihafalkan namanya Samaituka. Biasa seperti itu Pak, Samainaka. Maka ini juga bid'ah. Jadi kita ini dari kecil, dari baru lahir sudah dididik dengan bid'ah. Bikin namanya pun dengan cara bid'ah. Kemudian diiringi dengan barzanji, diiringi dengan selawat bersama-sama. Itu mereka katakan bid'ah. Setelah mati pun kita, mereka katakan juga kita melakukan bid'ah. Dari kecil, dewasa, ada sebagian masuk suluk, masuk tasawuf, bid'ah.
Sholat dia berjamaah, nanti berzikir dia berjamaah, bid'ah. Mati dia juga bid'ah. Orang-orang yang di atas yang melakukan bid'ah, talqin di kuburan. Kita biasa di sini kalau orang mati ditalqinkan atau tidak? Nah, sampai mati pun melakukan bid'ah. Baru lahir bid'ah, mati pun dibid'ahkan. Kemudian kita baca Al-Quran, baca Yasin, ayat-ayat pendek, berzikir, bertahlil kita di samping kuburan. Mereka katakan bid'ah dan syirik. Sekali setahun, malamnya kita takziah malam pertama, takziah malam kedua, ketiga, 14, 40, 100 tahun sekali. Yang dikatakan haul untuk ulama-ulama wali-wali Allah, mereka juga katakan bid'ah. Berarti sampai mati bertahun-tahun masih melakukan bid'ah. Apalagi yang pernah Bapak Ibu dengar bahwa amalan-amalan kita ini dibid'ahkan. Selain yang kita sampaikan tadi. Apalagi Bapak Ibu? Mati peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj yang akan kita laksanakan dalam bulan ini juga mereka katakan bid'ah. Apalagi mati kita bid'ah, baru lahir bid'ah, dah dewasa sholat suluk, tasawuf. Kalau tasawufnya Pak Ibu rahmani Allah menurut kelompok ini bid'ah kuadrat. Karena apa? Melakukan tawasul ila hadratin Nabi Mustafa, tawasul kita. Kemudian tabarruk, mengambil berkah, berkah berjamaah, duduk bersama-sama itu berkah. Kita usap kuburan orang tua kita usap Ka'bah, itu mengambil berkah, tabarruk namanya. Itu mereka katakan bid'ah. Orang tasawuf itu yang mereka kerjakan, orang suluk, orang tarikot itu yang mereka kerjakan. Maka bid'ah mereka bid'ah kuadrat, 2 kali bid'ah daripada yang lain. Dari ujung rambut sampai dari serpannya itu sampai ke bawah semuanya bid'ah. Jalan ke sana kemari megang tasbih. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bid'ah. Mereka rajin sholat, nampak di wajah mereka dari bekas sujud dalam artian hitam di keningnya. Tapi kalau lisannya menyakiti sesama muslim, berarti itu belum termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang dikatakan dalam ayat yang kita bacakan, simahum fi wujuhim min asari sujud, nampak akhlaknya kepada sesama muslim. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia perkara pokok, usul, letakkan kepada pokok dan usul. Pernahkah kita berbeda bahwa sholat subuh itu boleh lebih dari 2 rakaat? Tidak pernah, itu usul. Itu usul. Maka letakkan dia. Kalau dia masuk perkara cabang, masuk dalam khilafiyah, maka kita harus saling menghormati. Bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang enggak mau kunut, enggak masalah bagi kita. Enggak pernah kita paksa-paksa, ente kunut, ente zikir berjamaah, ente tawasul, ente tabarruk. Enggak pernah kita paksakan pendapat kita kepada mereka. Mau kunut silahkan, tak mau kunut silahkan. Tapi kelompok ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan kunut, kita tawasul, mereka bukan mencukupkan untuk dirinya, tapi dia paksakan pendapat itu kepada orang lain. Kalau seandainya mereka, kalau kalian mau kunut, kalian mau ziarah kubur, mau haul, silahkan. Tapi kami punya pendapat bahwa kami tak melakukan perkara-perkara ini. Kalau kalian melakukan silahkan. Kira-kira sakit hati kita? Tidak. Tapi mereka ini menyakitkan
hati kita, menyinggung perasaan kita, maka tegaklah ulama-ulama kita untuk menunjukkan hujah dan dalil yang kita lakukan, bahwa yang kita lakukan yang selama ini mereka bid'ahkan, dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, sholat, puasa, zakat, kemudian kita mati, yang dilakukan selama ini mayoritas ulama membolehkan. Jadi yang membolehkan ini mayoritas. Kunut Imam Syafi'i. Kemudian datang ulama mereka yang mereka bid'ahkan dan syirik-syirikkan amalan yang dibolehkan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Melafazkan niat itu pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Datang mereka ulama mereka, kalau levelnya tak sebanding dengan Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i laki-laki, tapi laki-lakinya Imam Syafi'i tak sama dengan laki-laki kita. Kalau makannya mungkin sama, tapi kecerdasan otaknya di antara kita yang hadir di sini sama atau tidak, Bapak Ibu? Kalau sama kecerdasan kita di masjid ini, maka semua kita jadi profesor, semua kita doktor, semua kita S1, S2, SD3. Karena kita merasa kalau sekolah saya nggak mampu, tapi saya langsung kerja saja. Karena kecerdasan kita berbeda. Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat dikatakan ketika dia pergi dari rumahnya ke masjid, berangkat dari rumahnya ke masjid, Imam Syafi'i menutup telinganya. Kemudian setelah sampai di masjid, ada yang bertanya, karena Imam Syafi'i waktu itu masih kecil, masih remaja, ditanya, kenapa engkau tutup telingamu wahai Syafi'i? Kamu Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku buka telingaku, seluruh yang aku dengarkan dari rumah sampai ke masjid ini hafal di otakku. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang seperti itu? Kalau ada seperti itu berarti tidak bisa selevel Imam Syafi'i. Kira-kira yang menuduh mengatakan kunut ini bid'ah, ziarah kubur itu syirik, tawasul itu syirik, ada nggak selevel dengan Imam Syafi'i? Tidak ada. Kalau ada kita berburu kepadanya. Kita akan berburu kepadanya. Tapi hari ini sulit rasanya yang akan sampai kepada level seperti Imam Syafi'i. Kemudian mereka katakan kunut subuh itu bid'ah. Dari segi kualitas manusianya saja tak bisa disamakan. Maka secara akal kita, tak perlu kita pakai dalil, karena kita hafal dalilnya. Atau ibu-ibu hafal dalil sholat kunut itu? Hafal? Tidak. Bapak-bapak ada yang hafal? Dalil berkunut waktu sholat subuh hafal? Nah, kita hafalnya Imam Syafi'i membolehkan. Dalil kita cuma itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau mereka tak boleh kita ikut imam, tak boleh kita ikut ulama, langsung kepada hadis, pada Al-Quran. Yang paham Al-Quran hadis itu ulama. Dan ulama ente ada nggak selevel dengan Imam Syafi'i? Kalau nggak ada selevel dengan Imam Syafi'i, tak usah salah-salahkan apa yang dibolehkan Imam Syafi'i. Sepakat Bapak Ibu? Ya, dalil kita imamnya saja. Pada suruh ngapal dalilnya pun tak akan hafal-hafal kita, termasuk saya sendiri. Hafal hari ini, besok lupa. Kami setiap subuh dekat masjid kami, Bapak Ibu yang rahmati Allah, one day one hadis, satu hari satu hadis. Kalau saya datang sholat subuh, bisa dipastikan kita menyampaikan satu hadis. Dulu kita pakai kitab Arba'in Nawawi. Imam Nawawi juga bermazhab Syafi'i. 42 hadis isinya habis. Karena 40 subuh sudah habis tuh hadis itu. Kemudian setelah habis satu kitab ini, kita lanjutkan kepada kitab Lubabul Hadis yang dikarang, yang disusun oleh Imam Suyuti. Habis. Kemudian sekarang kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad yang disusun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah hampir separuh kita bacakan satu hadis setiap hari. Kalau hadisnya mirip sama, kita tinggalkan, kita ambil yang satu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu panjang hadisnya, kita tinggalkan. Karena prinsip saya ketika menyampaikannya itu saya hafal, Pak.
Bukan saya bawa kitabnya, baca kitabnya kemudian dijelaskan, enggak. Saya usahakan hafal. Maka kalau dia terlalu panjang saya tinggalkan. Saya baca, jelaskan sedikit, istilahnya kultum, 5 menit sampai 10 menit selesai. Kita ambil pelajaran-pelajaran. Waktu menghafalnya itu hafal, tapi 2 hari 3 hari setelah itu lupa. Karena kecerdasan kita nggak sama seperti Imam Syafi'i. Contoh itu Arba'in Nawawi yang rahmati Allah. Itu 2 kali khatam kami membacakannya di masjid dekat rumah kami. Membacanya bukan pegang kitabnya, dihafal di dalam otak, dibaca. Tapi habis kitabnya dibaca, habis pula hafalan. Karena kecerdasan kita sama dengan Imam Syafi'i. Maka ikutilah Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang selama ini sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi sunnah di tengah masyarakat kita, bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan sunnah. Siapa yang mengatakan sunnah? Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan sunnah? Ibnu Hajar Asqalani. Siapa yang mengatakan sunnah? Imam Nawawi. Siapa yang mengatakan sunnah? Imam Suyuti. Tapi aneh min ajaibnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, mereka yang suka menyalah-nyalahkan amalan-amalan kita selama ini, kitab-kitabnya dipakai. Seharusnya Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ulamanya salah, pendapat-pendapatnya kitabnya dipakai. Ini Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Asqalani mereka pakai. Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi mereka pakai. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani itu mazhabnya Syafi'i, Imam Suyuti itu mazhabnya Syafi'i, Izzuddin Abdul Salam itu mazhab Syafi'i. Dan mereka yang kalau sudah dia bermazhab Syafi'i berarti membolehkan kunut. Tapi aneh dan ajaibnya kitab-kitab mereka ini mereka pakai. Sedangkan mereka selalu mengatakan jangan ambil dari pelaku bid'ah, jangan ambil ilmu dari orang-orang yang melakukan bid'ah, tapi kitab-kitabnya dipakai. Kan aneh itu Pak. Aneh. Baik yang rahmati Allah, tinggalkanlah kitabnya. Saya yakin kalau ditinggalkan semua kitabnya, mereka tidak akan tahu pemahaman daripada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah kabar tentang mereka yang suka menyalah-nyalahkan amalan umat Islam ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah? Sudah. Mereka kalau menuduh kita ini, kalau nggak bid'ah syirik, kalau nggak bid'ah syirik, kalau nggak syirik bid'ah. Kalau kita ziarah kubur itu syirik, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Yang nggak sedapnya kita mendengarnya, mereka mengistilahkan, menyebut orang-orang yang berziarah kubur dengan istilah kuburiyin. Tahu Bapak Ibu arti kuburiyin? Tahu arti kuburiyin? Kuburiyin itu artinya penyembah kubur. Ini Bapak Ibu ini penyembah kubur nih. Enak gak dituduh sebagai penyembah kubur? Padahal kita datang ke kuburan berdoa kepada Allah untuk orang yang mati. Pernah kita minta kepada orang mati? Tidak pernah. Yang rahmati Allah, tapi lisan mereka tajam, walaupun jidat-jidat mereka hitam dengan asar sujudnya, tapi lisan mereka tajam. Makanya ulama tafsir memahami min asari sujud ini adalah ada akhlak sopan santun sesama muslim. Ketika kita tegakkan hujah kita sampaikan dalil-dalil kita kepada mereka, yang pertama mereka tidak akan pernah menerima apa yang rahmati Allah. Mereka ini seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Apa yang dikatakan gurunya itulah, tidak akan pernah berpindah. Kedua, Bapak yang rahmati Allah, ketika kita sampaikan dalil ulama-ulama yang membolehkannya, ulama-ulama yang mensunnahkannya, mereka katakan kita menyerang mereka, memojokkan mereka, padahal kita menyampaikan dalil yang selama ini mereka tuduh sebagai pelaku bid'ah. Jadi serba susah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Apalagi ini live nih. Kalau nampak Quran, kalau
nampak mereka ceramah yang saya sampaikan ini meluruskan bahwa apa yang selama ini yang kita lakukan ini bukan bid'ah, langsung mereka semat kepada diri saya ini syiah. Jadi kalau kita luruskan seperti ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalimat yang pertama dari mulutnya dituduhnya kita syiah. Apalagi kita katakan Maulid Nabi itu sunnah, Isra Mi'raj itu sunnah, hari-hari besar Islam kita peringati, kita adakan ceramah agama, kita ajak orang berkumpul mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, langsung mereka tuduh syiah. Jadi saya ini dari tuduh syiah ya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sedangkan belajar tentang syiahnya nggak pernah, hanya kita meluruskan saja. Dan saya terus terang Bapak Ibu yang rahmati Allah, Isra Mi'raj tahun ini atau kegiatan apapun berkaitan dengan ceramah, kalau saya diundang ini yang akan saya sampaikan. Walaupun tadi tafsir saya belokkan, karena umat ini harus tahu Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelum nanti mereka sampai dan mencuci otak Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu akan tercuci. Yang khawatir kita anak-anak kita ini. Mereka sekolah ke Baru, sekolah ke Semarang, sekolah ke Medan, sekolah ke Jawa, dan pengajian-pengajian mereka banyak. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa nama kelompoknya? Ada yang antara Bapak Ibu tahu? Hah? Nggak tahu? Ini bahaya Bapak Ibu yang rahmati Allah. Hah? Dulu terus terang saya sampaikan Bapak yang rahmati Allah, saya segan menyebut namanya karena khawatir menyakiti sesama muslim. Tapi perilaku mereka ini hari demi hari tak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tetap menyalahkan amalan-amalan kita. Dan tidak pernah dia memikirkan bagaimana perasaan kita yang dituduh sebagai pelaku bid'ah. Tidak pernah mereka merasa menyinggung perasaan kita, menuduh kita sebagai pelaku syirik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya pun tidak segan pula untuk menyebut namanya. Siapa mereka Bapak Ibu yang rahmati Allah? Dulu mereka dikenal dengan Wahabi, sekarang mereka berganti nama menjadi Salafi. Ada di antara Bapak Ibu kenal? Pernah dengar? Pernah. Dulu nama mereka Wahabi. Dulu dipanggil mereka Wahabi karena mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Kemudian karena nama ini sudah buruk, banyak ulama-ulama kita menyebutkan keburukan-keburukannya. Dalam artian keburukan di sini mereka menuduh amalan-amalan kita sebagai syirik. Termasuk pendirinya sendiri mengatakan belajar mazhab fikih itu syirik. Dan saya bukan fitnah, dalam bukunya dicantumkan seperti itu. Bapak Ibu belajar mazhab Syafi'i berarti syirik. Karena kata dia belajar fikih ini berarti tak belajar langsung pada Al-Quran dan Sunnah, mengambil pendapat-pendapat manusia, berarti memposisikan manusia lebih hebat daripada Allah. Padahal kita nggak pernah memposisikan Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang lain setara dengan Allah. Tapi melalui mereka, kecerdasan mereka, kesolehan mereka yang diakui oleh ulama-ulama pada masanya sampai hari ini, yang mampu memahami Al-Quran dan Sunnah yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka kita mengikuti mereka. Pernah Pak Ibu mengatakan Imam Syafi'i ini lebih hebat daripada Nabi? Tak pernah. Tapi pemahaman mereka seperti itu, menganggap orang yang belajar fikih 4 mazhab itu pelaku syirik. Udah bid'ah, syirik Pak Bapak Ibu. Maka perlu diluruskan dan harus tahu kita siapa mereka. Siapa mereka tadi Bapak Ibu? Siapa? Dulu namanya Wahabi. Sekarang berganti nama menjadi Salafi. Rokan dulu sudah ada. Ada di antara Bapak Ibu yang ikut suluk? Ada. Dah berani mereka di Facebook. Mungkin Ustaz Zul mungkin pernah ada lihat itu di Facebook mereka. Apa mereka bikin video
Mungkin video Pak Ibu yang rahmati Allah, mereka sedang belajar. Kebetulan tempat belajar mereka ini berdekatan dengan Surau Sulu. Apalagi negeri kita ini negeri Seribu Sulu. Dia video, dia rekam. Kami sedang belajar tauhid. Di seberang sana mereka sedang melakukan bid'ahnya. Di seberang sana orang-orang suluk sedang melakukan kebid'ahan. Banyak mereka Pak yang rahmati Allah, tidak sedikit, tapi mereka sudah berani menyalah-nyalahkan. Maka sebelum itu masuk ke negeri kita, ke kampung halaman ini, perlu saya sampaikan. Kalau saya sebut seperti ini pasti nanti orang ini. Saya sebut namanya Wahabi Salafi, dibilang saya fitnah, bilang hoax. Pada dalam video mereka sendiri mereka mengatakan seperti itu. Kalau bid'ah yang mereka pahami seperti pemahaman Imam Syafi'i, nggak masalah bagi kita. Tidak masalah. Karena bid'ah menurut Imam Syafi'i terbagi dua. Ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jelek. Kalau dia tak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, contoh ini bid'ah nih Pak. Pernah nggak Nabi mengadakan seperti ini? Tidak pernah. Bid'ah dia. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya disampaikan hadis-hadis Rasulullah. Menyampaikan ayat bid'ah atau tidak? Tidak. Menyampaikan hadis Rasulullah bid'ah atau tidak? Mengajak orang dekat kepada Allah bid'ah atau tidak? Tidak. Maka perbuatan yang kita lakukan subuh ini yang disebut dengan GSSB tidak bid'ah. Bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah, mengajak kepada kebaikan. Tapi mereka ini bid'ah cuma satu Pak. Kalau sudah disebut bid'ah berarti dolalah. Apa arti dolalah? Sesat. Aduh, kalau sudah sesat, tempatnya di mana? Bapak Ibu ini sudah dicap oleh manusia, Bapak Ibu tempatnya di neraka. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innama atakhawwafu alaikum, yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. Kalian berarti orang iman, beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan orang kafir yang disebut dalam hadis ini. Yang paling aku takutkan di antara kalian adalah rajulun qara'al Qur'an, ada seseorang yang rajin membaca Al-Quran, rajin belajar agama, semangat belajar agama, hatta ruyat, sampai kelihatan kebagusannya dia dalam memahami ajaran agama atau Al-Quran itu sendiri. Bagus dia, bacaannya bagus, penampilannya bagus. Kalau penampilan kita ini kan penampilan biasa-biasa aja. Mau mereka berjubah macam saya ini lah kan, berjubah pakai peci putih dan yang lain-lain, pakai sorban dan yang lain-lain, dan merasa dia sudah baik, sudah baik, karena dia sudah merasa baik tersebut Bapak Ibu yang rahmati Allah, dan merasa baik, merasa benar, merasa soleh, merasa suci. Salah satu di antara sifatnya iblis. Kemudian kata Rasulullah, wasa'ala jarihi, kemudian dia datang kepada tetangganya, dan tetangganya ini pasti muslim. Datang kepada masyarakatnya, datang kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan dalam hadis ini dikatakan dia datang ke tetangganya itu bisayfi, dengan membawa pedang. Kemudian waramahu bisyirki, kemudian dia menuduh saudaranya sesama muslim sebagai pelaku syirik. Itulah yang terjadi hari ini. Yang mereka suka menyirik-nyirikan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Husainah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ayyuhuma, siapa yang lebih berhak dikatakan pelaku syirik, penuduh atau yang dituduh? Maka Rasulullah mengatakan yang berhak dikatakan pelaku syirik itu adalah penuduh. Tidak mungkin orang yang tidak rajin sholat, tidak mungkin orang yang rajin berpuasa, tidak mungkin orang yang rajin ke masjid menuduh kita sebagai pelaku syirik. Pastilah orang yang rajin baca Al-Quran. Betul apa? Orang yang rajin sholat,
Orang yang rajin puasa, orang yang rajin berzikir, karena dia sudah merasa dengan ibadah-ibadah yang melakukannya itu, dia sudah merasa baik, dia merasa sudah suci dan benar, maka beranilah dia mengatakan, engkau syirik, engkau syirik, engkau syirik, engkau ziarah kubur syirik, engkau tabaruk syirik, engkau tawasul syirik, engkau melakukan haul, memperingati kematian seorang ulama, datang beramai-ramai syirik, pergi ke Besilam, haul ke Besilam, atau di Pasir ini mana yang biasa mengadakan Serogading, mengadakan haul, di Jawa juga mengadakan haul, maka itu mereka katakan syirik. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah kembalikan tuduhan itu kepada yang penuh. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, walaupun mereka mensyirik-syirikkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita, mungkin sampai level mengkafirkan kita, prinsip ahlu sunnah wal jamaah tidak mensyirikkan mereka, tidak membid'ahkan mereka, apalagi mengkafir. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bid'ah, ya belah, bid'ah tidak. Tahu sangat perlu kita sampaikan mereka bid'ah. Karena apa? Khawatir di apa yang rahmat ya Allah, tuduhan kita tidak tepat pada sasarannya, maka tuduhan itu kembali pada badan kita. Yang mengembalikan siapa? Allah. Kalau Allah sudah mengecap kita di dunia ini pelaku syirik karena sebab kita selalu mensyirikkan orang lain, maka di akhirat dikelompokkan kepada kelompok orang-orang yang melakukan syirik. Kalau di dunia ini kita suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain, ternyata yang kita bid'ahkan tak sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka bid'ah itu dikembalikan kepada diri kita. Di akhirat besok dikelompokkan kepada pelaku bid'ah. Kalau Allah sudah mencap kita ahli bid'ah, ahli syirik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, bisa nggak dicabut? Bisa nggak disabut? Tidak bisa. Kalau masih di dunia masih bisa. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, Bapak Ibu, mana mau dihukum di dunia daripada di akhirat? Di dunia. Dua-duanya nggak mau toh. Oh, dua-duanya nggak mau. Ini kan pilihan nih. Nah, itu. Dua-duanya nggak mau kita. Tapi kalau disuruh memilih, mau di dunia atau di akhirat? Pasti di dunia. Di dunia. Kalau di akhirat Bapak Ibu yang rahmati Allah, tidak ada lagi istilahnya dispensasi, betul nggak? Nggak ada lagi istilahnya dispensasi. Kalau di akhirat masih ada asarana alat bagi kita untuk menghapus dosa kesalahan kita yang disebut dengan taubat. Taubat bisa nggak di akhirat? Kalau bisa lah bertobat di akhirat, Bapak Ibu yang rahmati Allah, nampak kita neraka itu langsung bertobat. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau. Kosong, nggak ada penghuninya. Langsung masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surga itu langsung atau tidak langsung? Atas lah langsung. Langsung. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mengatakan ingin masuk surga itu langsung tanpa singgah di neraka. Pernah nggak minta masuk surga itu langsung? Akan diam semua. Berarti nggak pernah. Berarti singgah dulu di semua ini. Jadi kalau berdoa itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan nanggung-nanggung, harus tuntas. Harus tuntas. Kalau hanya kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah masukkan aku dalam surgamu. Setiap yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tidak sholat pun Bapak Ibu, tapi dengan syarat sholat itu tetap kita yakini wajib. Puasa, nak puasa Bapak Ibu, tapi yakin kita bahwa puasa itu wajib. Tapi kalau kita katakan sholat itu tidak wajib, nah itu kafir. Kalau kita katakan puasa itu tidak wajib, maka itu kafir. Tapi kalau seluruh ajaran Islam, ya Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah, aku meyakini Allah. Tapi aku tidak sholat ya Allah, aku tidak puasa ya Allah, aku tidak melakukannya. Orang yang seperti ini tidak dikatakan kafir yang keluar dari agama Islam, tetap dia sebagai muslim. Masuk surga dia, masuk karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi untuk masuk ke dalam surga tersebut, Bapak Ibu yang rahmati Allah, direndam dulu di neraka sesuai dengan amal dia.
Kalau nggak pernah sholat, lama dia tinggal di situ. Kalau nggak pernah dia puasa, tambah lama lagi. Nggak pernah dia melakukan amalan-amalan lain, ya lama dia. Udah habis besok dosanya itu disepuh, barulah dimasukkan ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu maunya disepuh di neraka dulu atau mau langsung? Maka doanya jangan nanggung-nanggung, harus tuntas. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Sebut itu Bapak, hisab tanpa hisab itu disebut. Bukan hisab rokok. Mulai detik ini doanya itu, ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Hisab di dunia aja Bapak Ibu yang rahmati Allah, nggak tanggung kita menerimanya, tak mampu kita untuk menerima. Atau imam yang jadi imam tadi kita tegakkan di sini, kita hisab. Hisab dalam artian kita hitung, kita nilai dia di hadapan mata kita. Kita kasih nilai. Pak Imam tadi berdiri di sini. Yang nilainya bukan nilai yang baik-baik, yang buruk-buruk. Berapa orang kita? Ada 100 orang, 100 nilai buruk. Pasti ada di antara kita dalam pandangan kita buruknya seseorang. Itu lah. RT, kita suruh berdiri di sini. Mulai Bapak. Memang dia bagus jadi RT, tapi tanah saya, atau tanah saya sejengkal diambilnya, ada kena 1. Pak RT ini memang baik Pak. Dulu kami sama-sama beladang. Kebetulan pisang saya berbuah. Setiap berbuah nggak pernah sempat saya makannya, habis diambil dia. Wah, ya kan? Di akhirat Bapak Ibu yang rahmati Allah, dari yang besar sampai yang kecil dihitung. Maka lebih baik kita itu meminta di dunia ini kepada Allah SWT, ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Itu jalan pintas itu, jalan tol Bapak yang telah Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga tanpa hisab. Amin. Maka ditambah Bapak Ibu doanya, jangan jangan nanggung. Sudahlah selama ini kita berdoa, ya Allah masukkan aku dalam surga, itu pun sekali dalam setahun. Bukan sekali setahun, maksudnya setiap sholat. Ya Allah masukkan dalam surga, ya Allah. Sholat subuh sekali, sehari semalam cuman. Kira-kira Bapak Ibu yang rahmati Allah masuk nggak? Masuk juga, tapi lama prosesnya. Kalau dapat Bapak Ibu yang rahmati Allah, meninggal sehari semalam itu 100 kali. Nabi Muhammad saja dia beristighfar minta ampun kepada Allah 100 kali sehari semalam. Dan saya yakin 100 kali sehari semalam itu lebih sebenarnya. Nabi mengatakan itu jumlah yang banyak. Jumlah minimal Nabi itu 100 kali, berarti lebih. Kalau nggak mampu kita lebih dari 100 kali, minimal 100 kali. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Oh nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah masukkan dalam surga 100. Masukkan surga apa hisab 100 kali. Kapan dia bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa gimana? Ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Bahasa Jawanya gimana? Lebih susah kayak bahasa Jawa. Ya bahasa Indonesia aja. Ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Jadi yang nanggung baik yang rahmati Allah. Dalam hadis dikatakan orang yang meminta surga 3 kali sehari semalam, maka surga itu rindu kepada kita. Jadi kalau mau surga itu rindu, jadi ada nanti di akhirat itu apa Ibu yang rahmati Allah, surga itu yang menunggu kita, bukan kita yang mencari surga. Kalau di dunia ini mungkin ada mikrofon, ada toa, mungkin di akhirat besok ada toa. Surga itu akan memanggil, "Hei simpulan, sini tempatmu." Siapa mereka itu? Apa yang merahmati Allah yang biasa meminta surga? Minimal 3 kali. Allah masukkan, Allahumma inni as'alukal jannata bighairi hisab. Boleh. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Nah, jadi doa itu yang menanggung bagi rahmat Allah. Kemudian yang kedua yakin. Jangan ditambah entah iya atau tidak. Yang anehnya lagi sebagian berdoa insya Allah kata dia.
amin insya Allah. Kalau ada yang mengatakan amin kemudian ucapkan insya Allah, berarti nggak yakin dia dengan doa. Di antara bentuk doa kita kepada sesama muslim adalah ketika ditanyakan kepada kita apakah mayat ini baik, kita waktu itu berdoa. Kan berdoa tuh Pak. Maka yakin kita sampaikan baik. Ada sebagian menjawabnya baik insya Allah. Insya Allah baik kata dia. Kalau yang nyaman doa waktu yang dirahmati Allah, iza da'a ahadukum, apabila di antara kalian berdoa, fala yakul, jangan ucapkan insya Allah. Bapak Ibu ketika mengatakan baik terhadap mayat itu doa atau persaksian? Doa atau persaksian? Kalau persaksian itu kita ke pengadilan, ya kan? Atau kita minta keterangan, masih perkara dalam suatu permasalahan. Kalau doa ini buruk orang itu tetap kita doakan bang. Betul apa Ibu? Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, sampai di Taif dilempar, dicaci maki, sampai badan Rasulullah itu berdarah-darah karena dilempar. Dari anak-anak sampai atu-atu, kakek-kakek, nenek-nenek ikut lempar. Tapi Nabi tetap mendoakan mereka. Baik yang didoakan itu Bapak, orang yang melemparnya baik atau tidak? Baik. Tidak Pak? Baik, tetap doakan yang baik. Yang mati tadi itu baik atau tidak? Ada yang baik, ada yang tidak. Tapi sebagai seorang muslim kita tetap mendoakan kebaikan. Maka ketika ditanyakan, apakah jenazah di depan kita ini baik? Baik. Jangan dibilang insya Allah baik, karena kita sedang berdoa. Ada lagi yang lebih parah aja Pak Imam Rahmat Allah, saya bencinya nih orang mati ini. Benar kawan saya cerita, apakah jenazah depan kita ini baik? Tidak, kata dia. Dia sendiri mengatakan tidak. Orang terkejut dengan. Rupanya mereka pernah berseteru, pernah bermusuh. Nabi saja musuhnya melakukan seperti itu tetap didoa. Umar bin Khattab itu memusuh Nabi atau tidak memusuh Nabi sebelum masuk Islam? Memusuh Nabi. Didoakan Nabi. Abu Jahal didoakan Nabi, Abu Lahab didoakan Nabi. Tapi yang Allah berikan cuma kepada Umar bin Khattab. Buruk dia, buruk, jahat, menangis, tapi tetap doakan. Apalagi kita masih sesama muslim. Maka ketika berdoa itu apa Ibu yang rahmati Allah harus yakin, ya Allah masukkan kami yang hadir pada subuh ini ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Amin.